Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa pelita Ramadan yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga sampai kesempatan ini kita tetap diberikan karunia iman, Islam, sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta seluruh pengikutnya sampai di akhir zaman nanti, dan insya Allah kita semua termasuk hambanya yang nantinya akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin mengambil salah satu surat dalam Al-Quran, surat yang ke-80, yaitu surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Wama yudrika la'allahu yazzaka, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Au yadzakaru fatanahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran dan lalu pengajaran itu akan memberikan manfaat kepadanya. Pemirsa, 4 ayat tadi adalah ayat pertama dari surat Abasa yang merupakan surat yang menjadikan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau sedang berdakwah di hadapan para pejabat, pada orang kaya, para bangsawan Quraisy. Ketika tiba-tiba datanglah seorang buta yang datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Karena dia buta, dia tidak tahu bagaimana kesibukan Nabi Muhammad pada waktu itu. Dia datang, dia minta untuk diberikan pengajaran tentang agama Islam. Karena pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang sibuk berdakwah di hadapan orang-orang kaya, di hadapan orang-orang para pejabat Quraisy, maka pada saat itu beliau bermuka masam. Nah, ternyata muka masam beliau inilah yang kemudian menurunkan ayat tersebut. Allah langsung menegur Nabi Muhammad. Allah langsung menegur bahwa siapa tahu orang yang buta, orang yang fakir itu justru dia yang nantinya akan mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Sedangkan para pejabat kafir Quraisy yang walaupun dia kaya, dia bangsawan, dan dia adalah orang-orang yang terpandang pada waktu itu, tapi siapa tuh dia justru yang tidak akan masuk Islam. Oleh karena itu, kita yang sekarang hidup di era modern ini, dari ayat tersebut bisa kita ambil suatu makna, bisa kita ambil suatu hikmah, bahwa janganlah kita membeda-bedakan. Ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan ilmu yang kita miliki, ilmu kita tentang Islam, maka janganlah kita terbiasa membeda-bedakan. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia orang yang jauh, atau bahkan mungkin orang yang sangat kita yakini tidak akan mendapatkan hidayah, maka semua kita anggap sama. Islam adalah universal, Islam adalah rahmatan lil alamin. Sehingga oleh karena itu ketika kita berdakwah, janganlah kita membeda-bedakan di antara satu dengan yang lain. Siapa tahu orang yang tidak kita inginkan itu justru dia nanti yang akan mendapatkan hikmah dan menjadi penerang, menjadi mengikuti agama Islam dengan sebaik-baiknya. Nah, janganlah kita terbiasa memandang rendah terhadap orang-orang yang kita pandang rendah, baik dari segi pendidikannya, baik segi mata pencahariannya, dan juga dari segi-segi yang lainnya. Mulai dari sekarang, marilah kita jadikan Islam ini sebagai dinul Islam kita ini sebagai suatu agama yang universal,
yang layak untuk siapa saja, sehingga insya Allah di masa yang akan datang Islam akan dapat berkembang dan akan menjadi penerang bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Pelita Ramadan yang dimuliakan Allah, itulah yang kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat terutama bagi diri saya sendiri dan juga bagi pemirsa sekalian. Apabila ada kurang dan kelirunya, hilafnya, saya mohon maaf dan kami akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.